Hai teman-teman dan Ibu dosen Islamiyah Kamil. Perkenalkan, nama saya Riki dari jurusan akuntansi Universitas Undira. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Dilema Etis dalam Pengukuran Dampak Sosial Program CSR. Presentasi ini mencakup data belakang, rumusan masalah, metode penelitian, hasil penelitian, analisis pembahasan, rekomendasi etis, dan hasil rangkuman. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi, program CSR kini menjadi bagian penting dari strategi keberlanjutan perusahaan, yang dimana selain menciptakan nilai ekonomi, perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi sosial untuk memastikan efektivitas CSR. Diperlukan pengukuran dampak sosial yang objektif. Namun, proses ini tidak selalu berjalan ideal, karena banyak perusahaan yang menghadapi dilema etis seperti tekanan untuk menampilkan hasil yang lebih baik, subjektivitas indikator, dan potensi manipulasi data. Karena itulah penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk dilema etis yang muncul serta bagaimana standar pelaporan seperti GRI dapat membantu meminimalkan persoalan tersebut. Di rumusan masalah yang akan dibahas terdapat 5 poin, yaitu apa saja bentuk dilema etis dalam pengukuran dampak sosial CSR. Yang kedua adalah faktor apa yang menyebabkan dilema tersebut. Yang ketiga, bagaimana bias dan manipulasi bisa terjadi dalam pelaporan. Yang keempat adalah seberapa efektif standar seperti GRI mengurangi risiko etis. Yang kelima adalah apa rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur, dokumentasi laporan keberlanjutan, analisis standar pelaporan seperti GRI, studi teori akuntansi sosial dan etika bisnis. Jadi, analisis dilakukan menggunakan analisis tematik untuk menemukan pola dilema etis yang muncul dalam praktik pengukuran dampak sosial. Yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Bentuk dilema etis yang ditemukan adalah tekanan untuk menampilkan hasil positif, yang dimana banyak praktisi CSR mengaku mendapat dorongan dari manajemen agar laporan menunjukkan keberhasilan, meskipun data lapangan tidak sepenuhnya mendukung. Yang kedua adalah adanya manipulasi indikator sosial. Karena indikator tidak seragam, perusahaan dapat memilih metrik yang paling menguntungkan atau menghapus data negatif. Yang ketiga adalah konflik kepentingan, yang dimana pihak yang mengukur dampak sering berada dalam struktur yang sama dengan pihak yang berkepentingan menjaga citra perusahaannya. Yang keempat adalah kurangnya transparansi data. Data tidak diverifikasi oleh pihak independen, sehingga mudah dipengaruhi bias internal. Yang selanjutnya adalah faktor penyebab dilema etis. Yang pertama, tekanan reputasi perusahaan, yang dimana CSR sering dipakai sebagai alat legitimasi sosial atau disebut perusahaan ingin terlihat baik saja. Yang kedua adalah ketidakjelasan standar pengukuran, yang tidak ada standar baku yang mengatur secara rinci bagaimana mengukur dampak sosial. Yang ketiga, budaya perusahaan yang lemah dalam etika, kurangnya komitmen pada integritas dan akuntabilitas. Yang keempat adalah kurangnya kuat peran audit internal. Pengawasan tidak selalu dilakukan secara independen. Di sini terdapat 3 teori, yaitu teori legitimasi, yang dimana perusahaan cenderung melaporkan hal positif untuk mempertahankan legitimasi publik. Ini memunculkan potensi symbolic reporting. Yang kedua adalah teori stakeholder, yang dimana ketika tekanan dari stakeholder dominan, misalnya pemegang saham atau masyarakat, perusahaan bisa memprioritaskan kepentingan tertentu sehingga data tidak objektif. Yang ketiga adalah teori akuntansi sosial, yang dimana menekankan perlunya pelaporan sosial transparan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan gap antara teori dan implementasi. Di sini terdapat rekomendasi etis. Berdasarkan temuan penelitian, rekomendasi berikut dapat diterapkan: penguatan etika dan akuntabilitas dalam semua tahapan pengukuran. Audit internal diperkuat sebagai pihak independen. Penerapan GRI secara konsisten untuk mengurangi subjektivitas. Keterlibatan stakeholder eksternal untuk meningkatkan transparansi. Dan yang terakhir adalah pengembangan metodologi yang lebih objektif seperti SROI dan Impact Evaluation Tools. Dan hasil rangkumannya adalah dilema etis muncul karena tekanan internal, bias dalam pemilihan indikator, dan lemahnya kontrol etis. Penggunaan standar laporan,
peran audit internal dan penerapan etika bisnis dapat mengurangi risiko tersebut. Untuk peningkatan akuntabilitas, perusahaan harus transparan, jujur, dan berkomitmen pada integritas dalam pengukuran dampak sosial CSR. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.